warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaya ngerokoknya kayaknya sedep Pak Kiai. Hah? Kayak habis benang togel. Sedep ya. Disedep-sedepin, dinikmati. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan panjang-panjang lah. Pendek aja Pak Kiai ya. Takutnya nanti ada yang ngundang kan. Bahaya. Jadi di malam yang berbahagia ini seperti biasa kita masih di channel kami di Ruang Bicara Pasiratu Eropa nih, yang selalu membahas dan menerangkan masalah-masalah agama ataupun keterangan-keterangan agama sesuai kitab ya Pak Kiai ya. Selalu dan insya Allah dijelaskan dengan lugas oleh Pak Kiai. Untuk malam ini kita membahas, kemarin kan sudah ngebahas tentang pernikahan Pak Kiai ya. Terus apalagi tuh? Nah di sini kalau udah nikah kan punya anak juga udah ya, menjelasin punya anak. Nah sekarang nafkah Pak Kiai. Kalau kita udah punya bini tuh ya, pasti kan harus dinafkahin Pak Kiai tuh. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang nafkah, kan di situ ada nafkah ya. Ada apa sih? Zakat ya. Ada sodakoh. Terus apa lagi tuh? Zakat, sodakoh, nafkah, infak, sodakoh, zakat, gitu. Oh gitu urutannya. Nah, untuk malam ini sebenarnya yang harus digarisbawahi sih malam ini sih apa nafkah. Cuma pengen tahu aja perbedaan antara infak, sodakoh, zakat, nafkah, gitu. Bukannya maksudnya jawab suka macam-macam. Kapan kita gajian ini? Nanti bentar lagi. Lama aja dulu. Ya, zakat adalah satu perintah yang Allah fardukan. Infak satu perintah yang Allah wajibkan. Sodakoh satu perintah yang Allah sunahkan. Hujan ya. Beroboy. Asnafnya pun berbeda antar ketiga itu. Zakat itu memiliki 8 asnaf, 8 mustahik. Orang yang berhak menerima zakat itu. Selain terhadap 8 orang itu, maka tidak disebut zakat. Ya, si fakir, si miskin, sabilillah, ibnu sabil, amilin, ghorimin, rikob, dan mu'alaf. 8 orang itu, 8 golongan itu adalah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dan zakat itu ya fardu untuk dikeluarkan, untuk dibayarkan. Zakat itu diambil, dipaksa. Kalau orang yang tidak mau berzakat, ya paksa. Biar berzakat. Datangi, ambil. Sah. Dan harus. Kalau infak atau nafkah itu hanya memiliki 5 mustahik. 5 golongan. Pertama adalah kedua orang tua. Yang kedua adalah akrobin, sanak famili kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, keponakan dan lainnya. Yang ketiga adalah fakir. Yang keempat adalah miskin. Dan yang kelima adalah yatama, anak-anak yatim. Anak yatim itu bukan disodakohi, tapi diinfaki, dinafkahi.
Maka salah besar tatkala orang mengatakan bahwa yuk sodakoh ke anak yatim. Salah. Oh, bahasanya bukan sedekah berarti. Anak yatim itu mustahik daripada nafkah. Jadi bukannya infak. Bukannya sedekah tapi infak ya. Infak. Jadi jangan sampai salah kita. Yuk orang infak ke masjid, sodakoh ke anak yatim. Salah. Dibalik. Sodakoh ke masjid, infak ke anak yatim. Ya. Berarti harusnya tuh kalau di acara-acara santunan itu bahasanya di bannernya itu infak anak yatim. Iya. Bukan santunan. Iya, santunan bahasa kita hanya itu termasuk daripada infak, jangan sodakoh, bukan sodakoh. Dan itu wajib, menyantuni anak yatim itu hukumnya wajib. Tidak fardu, tapi wajib. Bukan sunnah, tapi wajib. Wajib ya. Wajib. Karena kan sudah berbeda ya antara fardu dengan wajib itu. Mungkin berbicara tentang yatim, kita bisa ke bisa di konten berikutnya Pak Kiai ya. Jadi untuk malam ini kita kan tadi udah ngobrol di awalnya tentang nafkah ya. Yang nafkah di sini yang saya maksud itu menafkah kepada anak istri ya. Anak istri. Iya. Jadi kapan kita harus menafkahi istri dan anak kita, atau berapa jumlahnya gitu, ataupun kapan waktunya gitu. Terus ada nggak maksudnya istri yang harus ataupun tidak gitu dinafkahi. Jawab lagi. Jawab, tenang aja masalah gajian mah, yang penting mah tuh ya kerja aja dulu. Ini kapan kita gaji? Selalu Pak Kiai aman. Istri kita itu ya wajib menerima 2 nafkah. Yang pertama adalah nafkah batin, yang kedua adalah nafkah lahir. Sama juga anak kita wajib menerima 2 nafkah. Pertama nafkah lahir, kedua nafkah batin. Siapapun itu keluarga kita wajib menerima 2 nafkah lahiriah, nafkah batinnya. Nafkah lahiriah itu ya cukup sandang pangan papannya. Yeah. Kandangnya cukup. Kita sediakan rumah walaupun dari bambu. Tidak mesti dan tidak wajib rumah harus beton mewah dan lainnya, tidak wajib. Oh, itu nggak wajib ya? Nggak wajib. Yang wajibnya ya tatkala ada hujan tidak kehujanan, tatkala ada panas tidak kepanasan, tatkala ada angin tidak masuk angin. Betul. Kemudian pangannya parabnya. Jadi kalau seandainya si istri kita doyannya dangder, sidain dangder aja. Diain. Gitu. Diain. Apa yang dia suka itu yang kita sediakan. Bahkan ulama begini, istri kita wajib kita nafkahi pangannya sama halnya ketika dia sebelum kita nikahi. Contohnya sebelum kita nikahi dia makannya semisal burger. Maka setelah nikah pun ya kita sediakan burger. Sebelum nikah dia tuh sarapannya roti. Maka setelah menikah pun sarapannya kita sediakan roti. Jangan sampai tadinya roti kesananya kulub dangder. Kau suka roti? Apa? Aku suka singkong. Kau suka keju. Gitu. Aku suka jaipong. Kau suka disco. Gitu. Nah itu. Jadi dicukupi kemudian keinginannya secara sabab untuk menjadikan hati dia bahagia, ya kita berikan. Apapun yang membuat dia bahagia. Apakah harus dipaksakan? Ya harus dipaksakan. Dan si istri kita ya wajib untuk menerima sesuai dengan kodroh kita, kemampuan kita. Kalau sudah usaha kita dimaksimalkan, maka si istri itu ya harus menerima hasil usaha kita. Jadi si istri tatkala menginginkan sesuatu sementara dia tahu bahwa suaminya itu tidak mampu,
dipaksakan, tidak menerima, tidak diridhoi, tidak diikhlaskan gitu kan. Ya pemaksaan terhadap suami lah. Maka ya dia itu malunah, perempuan yang dilaknat, yang dibenci oleh agama, dibenci Allah, dibenci malaikat, dibenci agama lah. Nah, maka ada pula mengrobet si istri atau anak kita atau akrobin sanak keluarga kita itu ya yang wajib yang tidak wajib kita nafkahi, termasuk istri kita. Contohnya gimana itu? Kata Syekh Nawawi Tanara, orang Serang nih, Ya, wong kene. Wong Kene. Di dalam salah satu karya beliau mengatakan bahwa wa'lam annan nusyuza yaskutun nafaqat. Ketahuilah oleh Mang Robert, host ruang bicara Pasiratu El Robani, Betul. annan nusyuza, bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya sebetulnya sikap nusyuz, sikap yang jelek tercela daripada istri kita, yaskutun nafaqata, itu menggugurkan nafkah. Jadi tatkala istri kita berbuat nusyuz, SMS-an sama laki-laki, atau menyakiti hati si suami, ataupun dia kalau berselingkuh ya tidak harus diomong ya. Membuka aurat untuk laki-laki lain di TikTok live, tidak pakai kerudung, kecantikannya disediakan untuk orang lain. Nah, yaskutun nafaqata, hal itu menggugurkan nafkah. Dia tidak wajib kita nafkah. Tidak wajib. Jadi walaupun tidak dikasih uang, kita tidak memberikan makan, kemudian tidak menyediakan tempat tinggal, kita tidak berdosa. Karena kelakuan istri yang kayak tadi itu. Karena kelakuan dia yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau ada rasa gimana ya, Mas, kadang itu sesuatu yang lumrah ya, tapi dia nggak ngerasa berdosa, terus si suaminya nggak ngerasa keberatan, terus aja nggak masalah berarti ya? Nggak masalah kalau si suaminya ya tetap mau menafkahi ya tidak apa-apa. Hanya saja kalaupun tidak dinafkahi, si suaminya tidak berdosa. Kemudian bagaimana kalau dia membuka aurat, kemudian si suaminya diam saja? Dia itu misal janjian nyeblak sama laki-laki, si suaminya diam saja. Dia itu tidak sholat, si suaminya diam saja. Maka suaminya pun ikut berbuat dosa. Dayus namanya. Oh, kalau didiamkan saja kelakuan istrinya kayak gitu. Tapi kalau dinasihati, ya gugur dosa kita. Tidak berdosa. Hingga ke bawah-bawah nih, walaupun ibaratnya lahir dan batinnya istri itu ditanggung sama kita. Iya, yang penting kita sudah nasihati, kemudian dia tidak mau melakukan nasihat kita, yaitu dosa dia. Yang penting kita terjauh daripada dayus. Dayus itu adalah man ro'a ahlahu mungkaron falyaskut. Orang yang melihat keluarganya berbuat mungkar, berbuat kemaksiatan, berbuat salah, berbuat dosa, falyaskut, maka dia kemudian dia diam saja. Nah, itu adalah dayus. Ad-dayusu la yadkhulal jannata abada. Orang dayus itu selama-lamanya tidak akan pernah memasuki surga. Kita suami, semisal setiap malam kita bersujud, menangis, meminta ampun terhadap Allah atas dosa-dosa kita, semampu kita, sekuat kita untuk beribadah, menyembah Allah. Kemudian kita punya istri yang bangkawara, yang setan jurig, buangsat. Ya. Kemudian kita diam saja, tidak menasihat, tidak menegur, tidak memerintahkan kebaikan, maka hancur gitu di akhirat. Walaupun kita ibadahnya getol. Walaupun ibadah kita getol. Nggak ada apa-apanya ya. Iya, makanya untuk supaya kita tidak rugi akhirat, ya nasihati, kasih tahu. Adapun tentang dilaksanakan ataupun tidak, kita sudah tidak ada kaitan, tidak kaitan dan nggak kena imbas juga ya.
Karena ada satu riwayat, Bang Robert. Hmm. Ada si suami yang ahli surga. Dia sudah masuk ke surga tuh. Sudah enak-enak dia di surga. Iya. Dengan 70 bidadari. bidadari. Iya, iya. Satu bidadari memiliki 2 dayang. Selir. Berarti selirnya saja 140. Berarti banyak banget itu pakai. Ya, ada 210 Istri kita di surga. istri kita. Karena selirnya pun halal. Mau setiap jam ataupun setiap detik itu ya. Blam-blam. Mes. Mes. Ya, 210. Terus si istri, ada istrinya yang di neraka. Kemudian ditanya oleh malaikat, kenapa kamu suaminya di surga, atau bapak kamu tuh di surga, kamu tuh di neraka? Kata dia, saya ini istri kiai, anak kiai, hanya saja si suami saya atau bapak saya itu selama hidup di dunia ya tidak mempedulikan saya, mau sholat mau tidak, mau kerudung atau tidak, ya makanya saya jadi begini. Nah, maka si suami itu, si orang tua yang di atas itu diturunkan, Bang Robert, ke surga. Hanya gara-gara untuk menanggung dosa keluarganya itu. Jadi walaupun udah enak-enak di surga, kalau ada, ya ampura, kalau punya istrinya waktu di alam dunianya nggak ditegur di saat melakukan maksiat, atau kalau dia seorang bapak punya anak laki-laki ataupun perempuan nggak ditegur waktu melakukan kemaksiatan, itu kena ya? Kena. Ya kita di dunia disibukkan oleh istri kita. Iya. Dengan nafkah lahiriah, dengan nafkah batinnya. Iya. Ya di akhirat kita harus menanggung kesalahan istri kita juga. Di dunia saja kita disiksa dengan kalimat, dengan kata-katanya. Iya. Di akhirat kita disiksa dengan kelakuannya pula. Iya. Nasib jadi lelaki ya. Iya. Tanggung jawabnya beneran. Baik dunia maupun akhirat. Iya, makanya bagi para istri, jangan pernah merendahkan suami kalian, karena suami kalian itu bukan saudara, bukan ayah, bukan siapa-siapa. Yeah. Mereka orang lain yang siap bertanggung jawab lahir batin dunia akhiratnya. Maka hargai perjuangan para suami, berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun memang dia belum bisa memenuhi keinginannya ataupun kebutuhannya. Iya, gitu. Iya. Karena kalaupun hal itu terjadi kan ada ridho. Bahwa ridho sayyidul ahkam. Ridho itu rajanya hukum. Selesai. Kalau suami tidak mampu untuk membelikan beras, untuk makan sekalipun, ya itu selesai. Kalau si istrinya ridho ya tidak apa-apa. Yang penting maneng jam 2 malam blam-blam gitu. Waduh, sehat itu mah berarti. Iya. Itulah pemirsa Ruang Bicara yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu mendukung channel kami. Sedikit penjabaran ataupun penjelasan bagaimana menafkahi ataupun tidak dinafkahi istri. Itu ada keterangan yang jelas dari Pak Kiai. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang dosa, ada yang nggak dosa, kan gitu Pak Kiai ya. Gitu. Saya baru dengar Pak Kiai ini penjelasan tentang ini. Kiai luar biasa banget sih. Iya dong. Jadi penjelasan ini memang nggak jarang Pak Kiai yang dijelaskan oleh para kiai sebelumnya yang pernah saya kenal gitu. Nah, itu dia. Kayak YouTuber asal Pandeglang gitu ya. Iya. Gitu. Seneng saya itu. Iya, sama saya juga suka lucu-lucuan tuh dengar konten yang itu tuh. Bang Ray. Bang Ray dan Bang Zero. Iya. Untuk keterangan lebih lanjut, ada keterangan, ada kegelapan. Ya, kalau keterangan berarti silau. Pedot. Seram. Kalau kegelapan ajong. Nah itu.
Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa simak di konten-konten kami. Nanti kita bisa terus bahas. Sekali lagi kita tidak bosan-bosan untuk para pendengar ataupun penggemar Ruang Bicara Pasir Ratu. Kalau ada sesuatu yang kurang dimengerti ataupun yang kurang dipahami di uh, tentang agama, tentang ibadah ya, tentang apapun itu, bisa komen di kolom komentar kami. Insya Allah kami jawab secara rinci dan lugas dengan keterangan-keterangan kitab kuning yang dijelaskan oleh Pak Kiai. Nah, itu dia dengan gayanya yang beneran luar biasa. Dengan gayanya yang tengil. Encrek. Mungkin itu saja pemirsa Ruang Bicara yang bisa kami sampaikan malam ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.